إياك نعبد وإياك نستعين صراط العزيز يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم مصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والصيام يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن دراني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, sungguh dengan tidak terasa perputaran hari yang silih berganti, bulan pun demikian pula
bahwa hari ini adalah merupakan detik-detik perpisahan kita sementara karena datangnya bulan suci Ramadan sehingga taklim ditawakufkan. Adapun acara yang kita akan lalui, yang pertama adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Adia Guru Syaban, kemudian sekedar tausiah atau kesan dan pesan dari Al-Fakir, kemudian tahlil tahmid tasbih untuk doa arwah, wabil khusus pewakaf tanah maupun para pengurus di masa yang telah lalu maupun kini. Kemudian diakhiri dengan doa ramah tamah. Inilah acara yang kita akan lalui di pagi hari menjelang siang ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama dengarkan dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Adia Guru Syaban, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Nurdin. Faliyatafadhol masykur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Guru kita yaitu Ustaz Anwar Sanusi. Yang saya hormati para pengurus, para jamaah yang tidak saya sebut satu persatu. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka penutupan pengajian sementara dengan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya dan kita umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya selama menjadi pengurus di Masjid Adia Guru Syaban ini sudah barang pasti ada kekurangan-kekurangan, baik dari pribadi saya atau dari teman-teman saya yang seperjuangan. Maka pada hari ini saya mohon maaf seribu-ribu maaf jikalau ada kesalahan-kesalahan para pengurus khususnya dan umumnya kepada para jamaah. Dan saya mohon kepada para jamaah, barangkali pengurus ada kesalahan-kesalahan, mohon diberikan saran-sarannya kepada pengurus. Berarti kita saling mengingatkan. Itulah pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang patut kita perhatikan dan kita dengarkan bersama dalam istilah Indonesia namanya Pancasila. Tapi kalau dalam agama namanya Qawaidul Khams. Qawaidul Khams ini sumber-sumber dasar-dasar agama itu ada 5. Ya, kalau Pancasila ada 5, sumber agama pun ada 5. Di mana letak perbedaan agama dengan negara? Tentunya di sana dikatakan bahwa Qawaidul Khams, yakni ada 5 yang harus kita jaga.
Ada 5 perkara yang harus benar-benar kita pelihara. Jangan sampai hal ini adalah lepas dari kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang harus dijaga? Yang pertama adalah hifdzuddin, pelihara agama. Jaga tuh agama, jangan sampai lepas, apalagi renggang dari agama, apalagi jauh dari agama. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hifdzul aql, jaga tuh akal, jaga tuh pikiran. Jangan sembarangan berpikir, apalagi yang bisa merusak agama. Yang ketiga, hifdzun nafs, jaga hawa nafsu, pelihara tuh nafsu, kendalikan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Kekayaan merupakan sebuah amanat dari Allah. Kalau kita tidak pandai untuk menjaga dan memanfaatkannya, betapa banyaknya pertanyaan di hadapan Allah nanti hari kiamat. Yang kelima, hifdzul lisan, jaga lidah. Ini 5 macam adalah, jika kita benar-benar beriman kepada Allah, saya yakin Dia akan selalu dan selalu mengingatkan dirinya ataupun untuk orang lain. Jangan sampai agama itu adalah kita jauh daripadanya. Kenapa semalam dalam Masjid As-Sahal Mubarakah membaca kitab Adabul Insan fil Islam, adab-adab di dalam agama Islam. Salah satu di antaranya adalah, kalau orang sudah jauh agama, enggak kenal agama, maka yang dilakukan adalah selalu berbuat jahat dan berbuat. Nah, ini semalam ya kita bahas tentang masalah jangan menjauhkan diri dari Rasulullah. Nah, dengan hal ini, maka kata kitab tersebut, kalau orang sekali lagi jauh agama, tidak kenal agama, maka perbuatannya akan mengarah kepada hal yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu dalam kitab tersebut. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam sebuah hadis, "Idza arada ahlu baitin khairun yufaqqihu fidin." Apabila Allah menginginkan satu keluarga itu baik, itu sukses, maka kata Nabi, Allah akan memberikan paham terhadap agama dan dia akan memahami agama, insya Allah. Jadi kalau kita dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat, sekali lagi agama adalah peranan yang paling utama dalam mengatur tatanan kehidupan apapun yang kita perbuat. Tanpa dengan agama, persis ibarat orang tua dulu bilang, kalau orang kenal agama, niscaya cuma sekedar pincang. Tapi kalau orang tidak kenal agama atau mereka belajar ilmu agama, kemudian mereka tidak amalkan, persis sebagaikan orang buta. Tapi kalau mereka belajar ilmu dunia, ilmu pengetahuan, persis sebagaikan orang yang pincang. Ini 2 permasalahan ini buat kita semua perlu dikaji. Kenapa istilahnya orang-orang dulu mengatakan seperti itu? Kalau orang tidak kenal agama bagaikan orang yang buta, tapi orangnya kenal ilmu pengetahuan bagaikan orang yang pincang. Karena yang namanya orang buta, kita bisa melihat jalan pun, kalau orang sana bilang susar sasar, tahu susar sasar? Ya, nggak karuan kemana arah, dia nggak tahu, sehingga dengan adanya demikian sering kecelakaan orang-orang buta kalau tanpa ada yang nuntun. Kenapa? Karena matanya nggak melihat. Nah, begitu juga orang kalau nggak kenal agama, persis sebagaikan orang buta, serampangan kalau bahasa kita. Ini makanya hati-hati, saya mengajak dalam tawakufan ini apa yang telah kita pelajari oleh ulama-ulama, tuan-tuan guru kita dari berbagai macam disiplin ilmu, tolong pahami, tolong amalkan tuh agama, jangan sampai kita bagaikan orang yang buta.
Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, jaga agama. Lalu yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akal. Ini akal merupakan nikmat yang paling besar. Sebab kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, kembali kepada akal. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqlu, tujuan Allah memberikan akal adalah yang pertama li taatillah, untuk taat kepada Allah. Itu tujuan Allah ngasih akal. Tidak ada tujuan Allah memberikan akal kepada manusia untuk melakukan hal pelanggaran terhadap Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang berakal normal dan sehat untuk selalu berada dalam taat kepada Allah, artinya dia tidak neko-neko dalam hidup dan kehidupan. Kenapa? Karena akal merupakan salah satu karunia Allah yang paling berharga. Berapa banyak Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadzakarun, afala tatadabbarun. Apakah kamu enggak punya pikiran, kata Allah? Apakah kamu enggak pernah berpikir? Apakah kamu enggak pernah merenung dan sebagainya? Itu tidak sedikit Allah menurunkan ayat mengingatkan, suruh dijaga akal, jangan sampai akal kita ini dirusak. Apalagi zaman sekarang berapa banyak perusak-perusak akal. Ya, berapa banyak perusak-perusak akal. Kita bisa merenung dan kita bisa berpikir. Dengan merusak akal, upaya orang kafir adalah yang pertama akan dirusak oleh mereka adalah akal. Contoh umpamanya seperti minuman, ini kan perusak akal. Berapa banyak kadernisasi umat Rasulullah SAW dirusak dengan melalui minuman keras. Itu termasuk perusak akal. Yang kedua dengan pergaulan-pergaulan bebas, sehingga mereka dicumbu rayu dengan berbagai macam pergaulan bebas yang penuh dengan kenikmatan, seakan-akan agama membebaskan dalam kehidupan seperti itu. Nah, ini makanya buat kita semua nih, tolong jangan sampai akal ini terbius dengan berbagai macam, terutama di kalangan kaula muda, dengan pergaulan-pergaulan bebas, termasuk tontonan pun. Kalau kita berpikir cermat, ini pun berapa banyak anak muda yang bisa rusak gara-gara tontonan. Ya, tolong, ini masih banyak. Apalagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ciri-ciri akhir zaman, berbagai macam timbul fitnah-fitnah yang bisa memporak-porandakan agama dan akal. Nah, kalau orang udah lepas dari akal, otomatis dengan cara apa mereka harus berpikir dan bagaimana cara mengamalkan yang baik, yang positif, yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Kalau akalnya benar-benar berpikir dan cermat, maka dia akan selalu berpikir, untuk apa sih saya dalam hidup dan kehidupan kalau tidak sampai memberikan manfaat terhadap orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tujuan akal adalah untuk menghindar dari berbagai macam maksiat. Ya, maksiat apapun bentuknya, maksiat mata, maksiat kaki, tangan, seluruh panca indera yang ada dalam tubuh, jangan dikira akan dibiarkan oleh Allah. Itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah apapun yang kita lakukan. Makanya hati-hati dalam hidup dan kehidupan, jangan salah bertindak, jangan salah berbuat kalau kita ngerti agama. Karena ini salah satu yang bisa istilahnya orang enggak konsekuen dengan agama karena jauh dari agama dan berpikir selalu mencong dan miring. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini akal. Kemudian yang ketiga, hifdzul nafs, jaga hawa nafsu. Nah, dalam Quran nafsu kan ada 3 kategori. Nafsu ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah.
Nafsu amarah itu nafsu yang memancing diri kita untuk melakukan kemaksiatan, memancing diri kita untuk berbuat sombong, egois dan lain sebagainya. Ini adalah tergantung kepada hawa nafsu. Walaupun nafsu amarah ini yang Allah ceritakan bagaimana sih ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam digoda oleh Siti Julaiha dalam kamar dalam kondisi yang sangat romantis, namun Nabi Yusuf alaihissalam mampu mengendalikan nafsu amarah sehingga tidak melakukan zina, apalagi memperkosa Julaiha, gitu kan? Makanya dalam kisahnya, dalam cerita kisah surah Nabi Yusuf alaihissalam, di saat terjebak oleh Siti Julaiha, begitu masuk ke dalam kamar dikunci oleh Julaiha, Julaiha dalam keadaan apa kira-kira? Nggak bisa dibayangkan. Ya, ini Nabi Yusuf menolak untuk melakukan hubungan, walaupun seorang permaisuri raja yang begitu cantiknya, Nabi Yusuf masih bisa mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan zina. Sampai-sampai Nabi Yusuf ketika berontak mau kabur, kalau bahasa kita, ternyata bajunya di belakang ditarik oleh Julaiha sehingga sobek. Ini dijadikan sebuah saksi dan bukti siapa yang salah, itu kan? Nah, sampai-sampai ketika di sidang Nabi Yusuf alaihissalam, kata Yusuf, Tuan Raja, lihat yang sobek baju saya depan atau belakang. Kalau yang sobek depan berarti saya ingin memperkosa Julaiha, tapi kalau belakang berarti Julaiha yang ingin memaksa saya. Itu salah satu hukum yang akurat seperti itu. Jadi ada bukti, ada apa? Ada nyata, ada realita, kata bahasa sekarang ini. Ya, makanya ini tolong akal nafsu jangan dibiarkan liar percis sebagaikan binatang, yaitu serigala yang tidak kenal siapa dia, sikat, nggak kenal teman, nggak kenal lawan. Inilah yang namanya nafsu. Makanya Allah memberikan satu motivasi dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan takut dengan siksaan Allah, maka dia kendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Surga tempat kembalinya. Coba, kira-kira gampang gak tuh masuk surga? Gampang be susah? Gampang ya. Cuman apa doang? Kendalikan hawa nafsu. Jangan liar, jangan dibiarkan semaunya untuk melakukan hal-hal yang membuat istilahnya perbuatan zolim. Itu na'udzubillah min dzalik. Itulah hawa nafsu. Itu nafsu amarah. Nah, di situ muncul nafsu lawamah. Di saat orang melakukan berbagai macam tindakan kriminal, tindakan kejahatan dan kezuliman, memang begitu mengasikkan dan membuat kesan, tapi kesan yang negatif. Timbul nafsu lawamah. Nafsu apa? Penyesalan. Orang biasanya kalau berbuat kan asik. Asik gak kira-kira? Kenapa yang enak diharamkan, kata Oma Irama? Kenapa? Yang enak diharamkan. Berarti kan asik. Ya, lezat, nikmat. Tapi timbul nanti nafsu lawamah, penyesalan. Gak percaya? Percaya gak kira? Bagaimana nostalgia di masa yang lalu? Bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin merasakan di saat muda dulu, yang mungkin jauh dari agama, gak pernah mau ngaji, malah lihat orang ngaji kayaknya najis, benci banget istilahnya. Ke masjid pun gak pernah masuk. Tapi setelah tua, baru nyesal. Ada dua orang di hadapan saya nangis, bapak-bapak, orang Baladewa sama orang Sumur Batu. Dia nangis depan saya. Ustaz, benar-benarnya saya menyesal. Kan di masa muda saya nggak kenal masjid. Lihat orang ngajiannya kayaknya benci banget. Itu lihat orang ngaji. Gimana kalau ngajinya? Baru lihat ngaji udah apa? Masya Allah. Ini saya sholat nih, dia bilang, saya cuma ikut-ikutan.
Orang lain ruku ikut ruku, orang sujud ikut sujud, tapi bacaan saya nggak tahu. Coba sampai segitunya. Bahkan dia bilang, saya melakukan tindakan kejahatan maupun zina, jangankan manusia, binatang pun disikat juga. Timbul setelah tua. Nangis. Gimana cara tobatnya ya, Ustaz? Apa yang telah saya perbuat benar-benar saya sesali, dan sekarang kemana harus saya cari jalan agar saya dibukakan pintu maaf atas seluruh dosa yang pernah kita perbuat. Itu namanya nafsu lawamah. Dan kita ingat dengar cerita apa? Pencuri kain kafan. Pernah dengar nggak? Ini kalau dibuat sinetron nih luar biasa nih. Saingan Ikatan Cinta nih. Karena judulnya Pencuri Kain Kafan. Mau tahu? Tapi sampai jam 12 nanti. Karena ceritanya panjang di sinetron gitu. Nah ini kembali, kayak apa pencuri kain kafan? Tiada hari kecuali mencuri kain kafan. Pada satu hari, begitu dia mencuri kain kafan, ternyata anak gadis yang masih hangat, nampak kemerah-merahan, disentuh oleh tangannya masih hangat, maka si mayit diperkosa oleh pencuri kain. Nah, ini dia makanya lebih hebat di Ikatan Cinta. Itu. Ini kembali, itu sampai segitunya. Tapi setelah dia timbul nafsu lawamah, timbul penyesalan, datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hukumlah saya dengan hukuman sesuai dengan yang Allah firmankan. Lalu Nabi tanya, apa yang kau telah lakukan, hai saudara, hai sahabat? Saya ini pencuri kain kafan ya Rasulullah. Lalu apa lagi? Yang engkau maksud adalah yang mungkin Allah tidak mengampuni dosa saya. Apa yang kau telah perbuat? Saya telah memperkosa mayit anak gadis yang masih kemerah-merahan dan masih hangat. Itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nyahkan aku. Pergi kamu, jangan dekati aku. Nah ini timbul kefrustasian, minta kepada Rasulullah untuk mencari solusi agar ditobatnya diterima oleh Rasulullah. Namun Rasulullah mengatakan seperti itu. Akhirnya turun ayat yang menjelaskan bahwasanya innallaha tawwabar rahimah, innallaha ghafurur rahim, innahu kana tawwaba. Banyak ayat-ayat yang mengkisahkan, hai Muhammad, Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima tobat. Kenapa kau perbuat seperti itu? Timbul Rasulullah mengerahkan seluruh sahabat untuk mencari pencuri kain kafan. Hanya menjelaskan apa? Menjelaskan ayat bahwa apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah maha pengampun. Dikerahkan sahabat. Ternyata ini pencuri kain kafan lari ke sebuah hutan yang tidak pernah dijamah oleh orang. Beberapa hari dia dalam keadaan tersungkur, jatuh dalam sujud. Badan kurus kering karena nggak makan, nggak minum. Begitu melihat sahabat, jangan-jangan ini orangnya yang dimaksud Rasulullah. Yuk coba kita hampiri, yuk kita dekati. Setelah dekati, ternyata dia nggak bisa bangun, kemudian dipapah oleh sahabat. Begitu datang ke masjid, Rasulullah sedang sholat. Waktu itu Rasulullah baca surat At-Takasur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba percis kayak nangka jatuh dari pohon, gedebluk kayaknya. Rasulullah ada feeling, jangan-jangan orang jatuh si pencuri kain kafan. Ternyata langsung meninggal. Selesai salat, Rasulullah ceritakan tentang sahabat ini yang ingin mencari jalan, ingin mencari Tuhan agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang perbandingan si orang ini. Ini contoh buat timbul penyesalannya setelah nggak percaya. Ingat gak nostalgia dulu? Iya kan?
Di saat kita sakit dulu kayak apa, di saat memadu cinta, saling pegang, saling ini segala macam. Setelah di saat kita sakit timbul bayangan. Kalau bahasa sekarang apa? CD ulang. Ya kan? Perbuatan dulu di masa kita sakit berbaring itu Allah setel, Allah istilahnya klik perbuatan kita di masa muda dulu kayak apa. Nah makanya Al-Fakir ini mengingatkan khusus pribadi maupun jemaah, jangan gegabah dalam bertindak. Kalau Anda nggak percaya silakan sakit. Kalau nggak semua masalah timbul di hadapan kita. Nah tinggal nanti di akhir pandangan kita yang mana? Apakah neraka atau surga? Itu kan? Nah sehingga pantas kalau orang meninggal dunia dalam wajah yang berbeda dan berbeda. Kenapa? Karena pandangan dia seakan-akan dia sudah terancam dalam api neraka, siksaan yang begitu dahsyatnya. Ini menyesal setelah nanti Allah putar ulang di saat kita sakit. Gak percaya? Buktikan. Ya kita kan belum sakit nih. Mau sakit nggak? Kalau nggak percaya sakit dulu. Nanti di saat sakit baru kita ngeh gitu kan. Baru kita sadar, ya Allah Rabbi, ya Allah ampuni dosa saya. Berjanji mau ngaji, ya Allah mau berjamaah, ya Allah mau ke masjid, mau memakmurkan masjid segala macam. Biasanya kan muncul setelah menyesal keinginan berbuat baik. Itu namanya nafsu apa? Lawamah. Nah, yang terakhir kata Allah, baru muncul nafsul mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu nafsu yang tenang, rileks, tidak tergesa-gesa, tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, selalu tenang dan tenang hidupnya. Makanya Allah bilang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi jannati padkhuli ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang rileks, santai, tenang. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu kata Allah, kembalilah kepada Allah, Allah ridho dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kalau manusia sudah diliputi, dia punya pikiran, perbuatan mutmainnah, maka jaminan Allah adalah dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok hamba Allah, ahlul ibadah, orang-orang yang soleh, yang akhirnya wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara. Allah menggiring mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali nafsu. Tapi kalau guru kita kadang-kala suka mempilah nafsu di kalangan orang-orang sufi ya, yang disebut nafsul kamilah, nafsul mardiyah gitu kan, nafsul syaitaniyah, nafsul malakiyah, nafsul bahimiyah. Itu sudut pandang mereka yang lebih tajam lagi tentang hawa nafsu. Nafsul bahimiyah, nafsul binatang, apa yang terjadi? Itulah disebut hardolin. Tahu hardolin? Dahar, modal, ulin. Habis makan, tidur. Habis tidur, berak. Habis berak, makan lagi. Makan. Itu kan binatang. Nafsu apa? Bahimiyah kan? Nafsu binatang. Nah, kalau nafsu syaitania, nafsu yang selalu yasudu an sabilillah, kata Allah, inna syaitana, sesungguhnya setan selalu menghalangi orang berbuat baik. Itu setan. Hati-hati dengan setan. Udah tahu? Udah kenal setan belum? Kalau Umar bin Khattab, jangankan tubuhnya, lihat bayangan Umar bin Khattab, setan lari. Kalau melihat kita, setan kira-kira gimana? Bukannya kek lagi nih CS gue nih. Ya Allah, inna syaitana yasuddu an sabilillah, kata Allah, sesungguhnya setan merupakan salah satu langkah dia adalah menghalangi manusia berbuat baik. Tolong, jadi kalau ada orang berbuat jahat, orang yang buat berbagai macam makar yang bisa merusak agama, itu namanya setan. Ada setan di sini?
Ada setan? Makanya kita suruh berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syumpil ardi wala pisama'i wa huwa samiul. Banyak doa-doa pencegah supaya jangan didorong oleh hawa nafsu setan. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin. Itu baca mau salat. Ya. Itu termasuk sunnah-sunnah Rasulullah. Ini yang ke berapa tadi ya? Nafsu apa tadi? Bukan. Nafsu akal tadi. Nafsu hifdzun nafas, jaga hawa nafsu. Yang keempat, kita akan nafsul mal, hifdzul mal, jaga harta. Jangan sampai harta yang merupakan amanah dari Allah disia-siakan, apalagi untuk berbuat hal-hal yang mengundang menjadi diri kita berbuat dosa. Makanya Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kali dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian bertolong-tolongan dalam permusuhan dan dalam kemaksiatan. Allah sudah ingatkan. Kalau kita punya duit, jangan kasih menyumbang orang-orang yang hendak melakukan minuman, perjudian, ataupun membuat makar yang ingin membuat orang merusak. Contoh nih, kasus dulu kita manggil siapa almarhum? Kayak apa? Ya Allah, yang dari itu Borobudur tuh. Dan Universitas Borobudur siapa yang tinggalnya di situ? Ya Allah, kan pernah diundang tuh dengan siapa, Ustadz Baihaqi waktu itu kerjasama dengan mereka. Ustadz apa? Itu kan gara-gara kasus sering terjadi anak tawuran, yang satu dengan yang lain, ternyata biang keladinya adalah bandar narkoba. Itu kan? Saifuddin Amsir ya. Itu kan kita undang ke sini. Kenapa? Karena banyak daerah Jakarta ini sering terjadi tawuran. Setelah tertangkap basah, oknumnya, dalangnya adalah ternyata bandar narkoba. Itu dia biayai oleh mereka. Siapa yang siap untuk tawuran dikasih uang sekian dan sebagainya. Itu model seperti itu. Kalau kita punya duit dipakai untuk melakukan keingkaran kemaksiatan, silakan. Tapi ingat, Allah Maha balas. Al jaza min jinsil amal. Fa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Balasan tergantung pekerjaan, saudara. Balasan tergantung perbuatan. Kalau perbuatan baik dibalas, kalau perbuatan jahat dibalas. Makanya jangan sekali-kali berpikir sekecil apapun untuk berbuat jahat, karena Allah akan membuktikan kejahatan kita sampai di mana. Wala talbisul haqqa bil batil innal batila kana zahuqa. Jangan kamu campurkan Allah dengan hal batil, kebatilan tetap Allah akan bongkar. Allah akan sebarkan, Allah akan tahu informasikan dalam media massa maupun dalam publik dan sebagainya, gara-gara ulah perbuatan kita berbuat. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Saya mengingatkan dalam tawakupan sementara, hati-hati dalam beramal. Nggak percaya, silakan mati duluan. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya mati dulu. Allah akan balas. Ya, makanya saya ngajar di rumah tuh anak-anak muda itu bacanya Tambihul Ghafilin. Kan mengingatkan orang-orang yang lalai itu. Wah, macam-macam permasalahan, tindakan kejahatan yang direndam dalam neraka, kayak apa penyesalan mereka dan sebagainya. Itulah makanya tolong jaga ini hawa nafsu dan harta, jangan disalahgunakan. Yang terakhir yaitu nafsu hifdzul lisan, jaga lidah. Ya, kenapa kita suruh jaga? Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya seseorang tergantung lidah. Lidah adalah memang nggak bertulang, tapi dia lebih tajam dari pedang. Itu ya. Lidah tak bertulang, tapi lebih nyaring daripada gendang. Ini bahaya lidah.
Makanya semalam dibahas dalam kitab Adabul Insan fil Islam, orang melakukan kejahatan terkadang karena gara-gara lidah. Kalau kita nggak bisa mengendalikan omongan, serampangan seenaknya saja, silahkan Anda puaskan untuk membicarakan sesuatu, omongan sesuatu, tapi ingat, mayal pizul ladaihi min raqibin wa atid, tak ada satupun kata yang dicatat oleh malaikat raqib dan percaya nggak? Itu kurang. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Tak ada satupun kata yang kita sampaikan pada orang lain itu raqib atid 24 jam non-stop untuk masukkan komputer Allah. Nggak pernah blank, nggak pernah kena virus. Tapi komputer kita, HP kita, itu mayal piju kata Allah. Tidak ada satupun lontaran kata melainkan ditulis. Bahkan wasama'una lahum, hati-hati di tengah-tengah kamu ada intel. Sekarang tembok aja bisa bicara, apalagi malaikat. Hati-hati. Nah, makanya dalam kitab tersebut adalah yang dimaksud siapa mereka yang renggang jauh dari Rasulullah ternyata adalah orang-orang munafik. Makanya Allah ancam dalam Al-Quran, innal munafikina fi darki asfali minan nar, orang munafik tempatnya di dalam neraka jahanam. Enggak percaya juga? Percaya enggak? Silakan mati dulu. Orang munafik lain di mulut, lain di hati. Berjanji mengingkari. Diamanati khianat. Ini mah ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sayang waktu yang sangat terbatas. Maka dari itu di penghujung pertemuan terakhir sementara Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf dalam segala hal, baik tingkah laku, omongan ataupun dalam pembahasan kitab. Jika terdapat kekurangan dan kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya, lahir maupun batin. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali nanti di bulan Syawal. Kalau kita masih mau ngaji, mau ngaji nggak? Mau ngaji nggak? Oh, dikira mau bubar gitu. Na'udzubillah min. Inilah hadirin, sekali lagi saya membukakan pintu maaf. Manakala terdapat kekurangan dan kesalahan bagi mereka yang tidak hadir, tolong sampaikan salam saya, maaf saya kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati para jamaah. Mari kita tutup dengan tahlil kepada akhinal kiram Ustaz untuk mimpin tahlil. Baiklah, kita baca rohnya dulu. Al-Fatihah biniyatil qabul, Al-Fatihah biniyatin sholihah, wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Yang kedua, kita bacakan fatihah khusus untuk pewakaf tanah maupun para keluarganya serta para pendiri masjid dari musola ke masjid maupun musola zaman tempo dulu atau mereka pengurus zaman dulu yang telah tiada, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya, bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Yang ketiga, kita bacakan fatihah khusus untuk pewakaf tanah, khususnya masjid maupun yayasan. Karena dengan yayasan kita sudah bisa menikmati kayak apa indahnya menempati yayasan yang dilakukan serba guna. Maka dari itu mudah-mudahan Pak Haji Suraji yang saat ini masih di lockdown, ya mudah-mudahan Allah bangkitkan kembali dalam usahanya sehingga masih tetap kita berkan dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau yang sudah banyak menyumbang buat kita semua mudah panjangkan umur sehingga bisnisnya kembali normal dan sebagaimana biasa. Begitu juga pengurus baru yang kini sedang berjalan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, istiqomah di dalam berjuang agar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa amina wa amatina wa li ikhwanina
والمشايخنا وصدنا وبحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأهل القبور في هذا المسجد شهر ليلهم الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak, lanjutkan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuduna biha min jami' sayiat wa tarfuna biha ya Allah indaka ala darajat wa tubaliguna biha al-ghayat min jami'il hati fil hati wa ba'dal mamat innaka hamidun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbana saghara jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al wa afshil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah astaghfirna min subhanallah wa bihamdi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hajjal majlis hadiyatan minna wa silah wa rahmatan fadlikan najilah wa barakatan samila wa sadaqatan mutaqabbalah li hadratin nabi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa likulli min sahabati rasulillah ajmain summa ila khususan almarhumah jamaah masjid Ajagur Saban jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat sababin sawaba jalika mina ilaihim wa janura wa ila ta'ala laubanayhim Allahumma qfilahu warhamhu wa anhu Allahumma qfilaha warhamha wa anha Allahumma qfilahum warhamhum wa abanu wa dilal jannata masyahum Allahumma anjir rahmata wa syatta safata ila jamal al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa lahum ad-darajat wa dha'ib lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa numul jannata mal abwai wal awliya wal umhat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tuli bi ibadi wa tuli jannati saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal rahmatan indal hisab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hadirin, sebelum kita tutup dengan bacaan zikir tauhid, ada beberapa maklumat. Yang pertama, insyaallah nanti malam Masjid Jami'atul Sahabat insyaallah mengundang para hadirin sekalian untuk menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti malam insyaallah dihadiri oleh Al Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Thohir, dan yang kedua tuan guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, dan yang terakhir tuan guru kita Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi. Mudah-mudahan jamaah bisa menghadiri nanti malam Ahad, nanti malam ba'da Isya insyaallah dimulai. Dan untuk jadwal-jadwal tawakuf dari guru-guru kita,
bahwasanya di sini selain taklim yang diasuh oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi, ada juga beberapa guru yang mengajar di tempat ini seperti Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, insyaallah nanti tawakufan Senin subuh insyaallah besok di hari Senin di Masjid At-Taqwa Gang Mantri 1. Dan untuk taklim Tuan Guru kita Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, insyaallah setiap malam minggu akan ditawakufkan tanggal 19 malam Ahad dan hari Minggu pembacaan sholawat burdah sebulan sekali. Dan yang ketiga Tuan Guru Kiai Haji Yusuf Aman insyaallah akan ditawakufkan pada tanggal 25 Maret hari Jumat subuh. Dan Kiai Haji Khairul Hidayah sekaligus juga Haul Akbar tanggal 20 Maret hari Ahad subuh insyaallah akan mengadakan Haul Akbar. Untuk itu para jamaah yang ingin mengirimkan para arwah jamaah mungkin orang tua yang telah meninggal bisa mengirimkan kepada Ahinal Kiram Bapak John Weli dan saya untuk kita bacakan tahlil tahmid untuk arwah-arwah yang telah wafat. Insyaallah pelaksanaan tanggal 20 Maret 2022 hari Ahad subuh akan dipimpin oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Khairul Hidayah. Dan terakhir Kiai Haji Soleh Rahmani insyaallah akan juga ditawakufkan tanggal 18 Maret. Tapi berhubung nanti juga ada jadwal taklim di bulan Ramadan. Jadi ada taklim bulan Ramadan itu adalah pengajian khusus dalam satu bulan insyaallah dikhatamkan kitab. Yang pertama dari taklim Tuan Guru kita Kiai Soleh Rahmani insyaallah selama bulan Ramadan setiap Selasa subuh akan mengadakan taklim di masjid kita. Setiap Selasa subuh akan membahas kitab insyaallah khatam dalam satu bulan. Dan kedua taklim dari Kiai Haji Khairul Hidayah, insyaallah beliau mengajar setiap hari Rabu dan Kamis subuh selama bulan Ramadan akan menghatamkan kitab juga. Kitab mungkin nama kitabnya saya belum tahu, tapi intinya adalah masalah tasawuf untuk hari Rabu dan Kamis. Itu adalah jadwal-jadwal dari masjid. Mudah-mudahan doakan kami sebagai pengurus untuk bisa menjalankan amanah ini, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para jamaah, untuk bisa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan zikir tauhid. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatiha ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami' awliya'illah wa asfiya'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila arwahi masyayikh dzikri wa tauhid as-sayyidi Umar ibn Isa Baraka Samarqandi Sayyidina al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas wa Syekh ibn Abdullah Baras wal Habib Isa ibn Muhammad al-Habsyi wal Habib Ali ibn Hasan al-Attas
العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باشد والشيخ محمد بن أحمد بامسموس وكي حاجي محمد شافي هذمي بن محمد صالح رايدي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويهجرنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الظهور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للغرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لفظ أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصوبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجد من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وعليه وصحبه إدادة السسوب والحمد لله في البدء والتناهي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
وسلم صلى الله على محمد يا سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه